Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UT, perkenalkan nama saya Hamiso dengan NIM 858344818, program studi S1 PGSD UPBJJ UT Banjarmasin. Kali ini saya akan membuat tugas 3 filsafat ilmu dengan membahas filsafat ilmu dan isu kontemporer pendidikan nasional. Pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun kualitas manusia dan kemajuan bangsa. Menurut Ki Hajar Dewantara, masih sangat relevan sampai sekarang, terutama di tengah perkembangan teknologi digital. Era digital membawa banyak perubahan, mulai dari penggunaan media daring, akses informasi tanpa batas, hingga tantangan terhadap karakter dan moral peserta didik. Oleh karena itu, diperlukan pilar-pilar pendidikan yang kuat agar mampu membentuk manusia yang cerdas, berkarakter, dan bertanggung jawab. Nah, di poin pertama, makna pilar dalam konteks pendidikan. Pilar berarti tiang penyangga atau dasar yang memperkuat suatu bangunan. Pilar dapat dimaknai sebagai prinsip dasar, nilai, atau fondasi yang menjadi penopang berlangsungnya sistem pendidikan. Adapun fungsi dari pilar pendidikan adalah: 1. Menjadi pedoman dalam proses pembelajaran. Yang kedua, membentuk arah dan tujuan pendidikan. Dan yang ketiga, menjaga kualitas moral, intelektual, dan sosial peserta didik. Dan yang terakhir, menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai kemanusiaan. Adapun yang poin kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Beliau memperkenalkan filosofi pendidikan yang terkenal, yaitu yang pertama, Ingarso Sungtulodo, yang artinya di depan memberi teladan. Prinsip ini menekan bahwa seorang pendidik harus mampu menjadi contoh yang baik bagi peserta didik, baik dalam sikap, perilaku, maupun tindakan. Guru tidak hanya menyampaikan ilmu, tetapi juga menunjukkan karakter yang positif. Contoh penerapannya, guru menunjukkan disiplin waktu saat mengajar. Yang kedua, guru menggunakan media digital secara bijak. Dan yang ketiga, orang tua memberi contoh etika dalam penggunaan media sosial. Yang kedua, Ingmadia Mangunkarso, artinya di tengah membangun semangat, guru berperan sebagai motivator yang mendampingi peserta didik dalam proses belajar. Pendidik harus mampu menciptakan suasana belajar yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Contoh penerapannya, yang pertama, guru mengajak siswa berdiskusi dalam pembelajaran daring. Yang kedua, memberikan motivasi agar siswa aktif mencari informasi. Dan yang ketiga, membimbing kerja kelompok melalui platform digital. Dan yang ketiga adalah Tutwuri Handayani, artinya di belakang memberi dorongan. Prinsip ini menunjukkan bahwa guru memberikan dukungan dan kepercayaan kepada peserta didik agar mampu berkembang secara mandiri. Contoh penerapannya, yang pertama, guru memberikan kesempatan siswa membuat proyek digital. Dan yang kedua, memberikan apresiasi terhadap kreativitas siswa. Dan yang ketiga, mendukung siswa belajar mandiri melalui internet secara positif. Semboyan Tuturi Handayani hingga kini menjadi simbol pendidikan nasional Indonesia karena mencerminkan pentingnya peran guru dalam membimbing perkembangan peserta didik. Dan yang ketiga, kita membahas topik relevansi dan tantangan penerapan pilar pendidikan di era digital. Yang pertama, relevansi pilar pendidikan di era digital. Dalam pembelajaran daring, guru dapat menjaga etika komunikasi selama kelas online. Guru menggunakan teknologi untuk meningkatkan kreativitas pembelajaran. Dan yang kedua, dalam literasi digital. Yang pertama, mengajarkan penggunaan internet secara aman. Yang kedua, membiasakan siswa memeriksa kebenaran informasi. Dan yang selanjutnya, dalam pembentukan karakter peserta didik, yaitu perlu prinsip Ki Hajar Dewantara membantu membangun tanggung jawab, disiplin, kejujuran, dan kerjasama. Dalam peran guru, guru perlu menguasai teknologi pembelajaran, menjadi fasilitator belajar, dan mengembangkan pembelajaran kreatif dan inovatif. Yang kedua, tantangan penerapan pilar pendidikan di era digital. Kurangnya pengawasan pembelajaran daring.
yaitu belajar online membuat guru sulit memantau perilaku dan keaktifan siswa secara langsung. Adapun yang kedua, penyalahgunaan teknologi. Banyak peserta didik menggunakan internet untuk hal negatif seperti bermain game yang berlebihan, menyebarkan hoaks, dan membuka konten yang tidak sesuai. Yang ketiga, menurunnya interaksi sosial, yaitu penggunaan gadget yang berlebihan dapat mengurangi komunikasi langsung dan kepedulian sosial peserta didik. Dan yang terakhir, kesenjangan teknologi, yaitu tidak semua daerah memiliki akses internet dan fasilitas digital yang memadai sehingga pembelajaran belum merata. Dan poin yang keempat, yaitu refleksi pilar pendidikan sebagai jawaban persoalan pendidikan nasional. Pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan untuk menjawab berbagai persoalan pendidikan nasional saat ini. Di tengah kemajuan teknologi, pendidikan tidak cukup hanya menekankan kecerdasan akademik, tetapi juga harus membentuk karakter, moral, dan kemampuan berpikir kritis pada peserta didik. Adapun prinsipnya, yang pertama Ingarso Sumtulodo mengajarkan pentingnya teladan. Yang kedua, Ing Madia Mangunkarso menekankan semangat kolaborasi dan motivasi. Yang ketiga, Tuturi Handayani mengembangkan kemandirian peserta didik. Jika diterapkan secara konsisten, ketiga prinsip tersebut dapat membantu menciptakan pendidikan yang humanis, adaptif terhadap teknologi, dan tetap berlandaskan nilai-nilai budaya bangsa. Dengan demikian, pendidikan nasional di era digital harus mampu menyeimbangkan antara kemajuan teknologi dan pembentukan karakter agar generasi muda tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga bijaksana dalam menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kesimpulannya, pendidikan di era digital memerlukan keseimbangan antara penguasaan teknologi dan pembentukan karakter. Nilai-nilai Ki Hajar Dewantara menjadi pondasi penting untuk menciptakan generasi yang cerdas, berkarakter, dan bijak dalam menggunakan teknologi. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat. Mohon maaf atas kesalahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.